Bekayu samina apari karep lunga pasar wage. Jiro lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi serius, serius tapi santai. Ngobrol-ngobrol sersan. Aku dina iki ketekan kakangku lanang. Mas Edi Purwanto. Titut. Titut. Terkenalnya Mas Titut. Tapi aku kadang-kadang nimbali Mas Titut ke Satria Baja Hitam. Ini kita lepas masker Mas Titut, monggo. Tadi kita memang sudah dua-duanya sudah vaksin, sudah prokes, dan tadi memang sebelum ini antigen dulu, dua-duanya alhamdulillah negatif. Aku ya mantan COVID sampai rampung Mas. Sebulan lebih ya saya ya. Mas Didit, pripun kabare? Alhamdulillah Tuhan berikan sebuah kenikmatan sehat, masih bisa menghirup udara segar pagi, siang, sampai malam, sampai pagi lagi. Alhamdulillah. Jadi Mas, aku cerita wingi ya. Jebule COVID itu bagi saya juga membawa hikmah. Aku nek lagi sehat, kepenginannya akeh pisan. Pas lagi meriang, jebule kepenginannya sejidok. Jaluk maring Gusti Allah, kepengin mari Mas. Da barang mari kadang-kadang kepengin gawean, kepengin duitnya akeh, kepengin dolan meneh Mas Titut sing gurung kelakon, kepengin bojo maning ta ora. Ini Mas Titut itu salah satu seniman ya. Bukan ahli profesi tuh, orang dia itu sekarang jadi petani ya Mas. Terus tapi yang petani kadang-kadang dia melakukan kegiatan seni di lahan sawah dan nyong seneng melu. Termasuk dolanan garam. Gimana nih Mas Titut? Jadi begini Bapak, hidup bukan sebuah kebetulan. Seorang seniman itu bukan cita-cita. Jadi seni itu lahir, seniman itu lahir. Jadi sebuah kehidupan yang rutin aku lakukan sejak kecil sampai sekarang dan menjadi bagian daripada kebahagiaan batin. Itu yang saya lakukan. Cita-cita seniman tidak. Aku tidak pernah punya cita-cita jadi seniman. Itu yang aku lakukan adalah sebuah kehidupan rutinitas. Jadi sejak kecil sampai sekarang ya nyeleneh, dianggap orang yang tidak waras gitu loh. Itu. Nah berkebun aku nikmati karena latar belakang saya salah satunya yaitu kegiatan di pertanian sampai sekarang. Dan alhamdulillah berkah, nikmati. Aku Mas, pernah dengar ya bahwa jenengan itu dulu bekerja di satu instansi gitu ya. Oh iya. Dan uripe iki wis mapan. Tapi malah kembali ke dunia pertanian sing nyong ngerti dewek ya. Teman-teman ini ya, sedulur. Aku ngerti dewek. Nang daleme Mas Titut kan nang kulone kuwi kebone sawah bae nyong ora ngerti. Tapi ditanduri jenengane? Aku bola-bali maring ana muntul pare bisa gede-gede pisan dan rasanya enak. Kemudian muntul ya. Orang bisa kayak cuma burung dadi eduwisata ya Pak, wisata pertanian. Itu yang perlu nanti bareng-bareng mungkin disupport oleh pemerintah daerah. Inilah Mas Titut, tolong ceritakan kisah hidup jenengan sing menurut nyong aneh. Ini wong aneh. Aku kadang-kadang tapi nyong seneng ora tersinggung. Pertama nyong ngomong jenengan kaya Satria Baja Hitam loh. Aku nikmati apapun yang aku lakukan ini dan Tuhan berikan sebuah kenikmatan. Mau kesuh tergantung aku, ya, arep jengkel, arep seneng tergantung aku. Bagaimana otak sama hati nyambung. Nya kudu ora kesuh, nek kesuh nya dadi penyakit. Ya ora usah kesuh. Darani Satria Baja Hitam, darani jin, darani setan. Aku nikmati Tuhan, terima kasih ini teater tingkat tinggi. Kenapa sih? Jadi saya dulu itu sedulur itu bekerja di salah satu perusahaan negara BUMN di PTPN Nusantara 9. Jadi saya menjadi sinder kebun wilayah. Jadi sinder kebun wilayah itu kalau terakhir di Keroba menjadi manajer kebun wilayah. Jadi saya seorang manajer kebun wilayah di salah satu perusahaan PTPN Nusantara 9. Di mana Mas? Terakhir saya di Slawi. Terakhir di Slawi. Dan saya akhirnya dalam konsep saya waktu saya bekerja, saya kan orang-orang menenge.
ya bekerja, ya nyewa lahan, ya nandur dan sebagainya. Akhirnya saya punya sesuatu yang orang belum punya. Kanca seukuran saya waktu itu urung duwe omah nyong wis duwe omah. Nah, wong kan pada bundet nyambut gawe ora tau nang omah dan sebagainya, nyewa lahan di beberapa tempat. Karena kehidupan petani sudah saya bujang sampai sekarang. Akhirnya karena saya mungkin mikir-mikir ujar-ujar dari wong sugih terus. Jadi saat itu ya tuku angkutan umum, ya macam-macam. Ternyata waktu itu saya berpikir, alah nyong metu bae lah bojone mulang nang SMK bekon metu. Lah gitu, karena itulah kesombongan menjadi ilmu buat saya. Ternyata waktu itu juga suruh makan haji. Nah, pakde saya kaji wong mumpung ngisi 10 juta. Lah ujar-ujare mengko nek umur setelah 45 ke atas sugih bae. Ternyata 45 geluntung aku lho. Jebol tanpa saya permainan judi apapun, Tuhan kirimkan saya menjadi miskin. Saat itu kesombongan saya berpikir, oh ya ini mungkin karena saya terlalu takabur, saya mendahului melompati kehendak Tuhan. Sampai sekarang orang bisa makan haji. Nah, belum bisa lah, alhamdulillah. Saat itu ada sisa uang sedikit, saya sama istri daripada nyong makan gaji, nggo kaji Rama Biyung itu. Nah itu ceritanya begitu. Alhamdulillah sisa dari rezeki yang ada karena saya ngeluntung, saya sebagai supplier saat itu supplier untuk mengisi sayuran. Jadi saya punya kegiatan di rumah, ada kegiatan di rumah banyak sekali karyawan saya. Nah namun itu enggak berapa. Bertahun gitu. Itu waktu ada moneter, saya lagi moncer-moncer dibaringi Tuhan 97, 98, 2000 saya lagi moncer-moncer gitu. HP sing sesungguh kebobigar saja saya punya itu. Ya itu tapi saat itu ya tak nikmati sudah lah ya wong kena kudu miskin. Ternyata setelah miskin itu saya nikmati menemukan surga kehidupan. Saya pindah dari rumah yang saya tempati di tempat yang ada sambil berkesenian. Sejak dulu saya memang rumah saya ya penuh lukisan, gawe puisi, tembang-tembang aneh gitu. Sekarang memang dia ya seneng bujungan. Itu bujungan buat saya bukan setan, tapi boneka pocong. Ya, menjadi ayat-ayat kauniyah untuk mengingatkan pada orang kon aja pada sombong. Wong-wong mati ke orang ana sing ngerti urip sepisan, mati sepisan, gawe kebecikan. Nah, sementara banyak orang terlena indranya gumun karo gemerlapnya dunia. Lah, kan gue pengeling-eling. Akhirnya saya tak nikmati kemiskinan menemukan surga. Ceritanya begitu, Pak. Sekarang ya siki Mas itu menikmati dari seniman sing dari petani. Iya, petani sih. Ada yang saya kagumi satu ya, meskipun beliau penampilannya abu-abu kayak wong gemblung. Cerita kenapa saya kadang-kadang nyeluki Mas Didut nyeluki Satria Marabini, Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam kan film anak-anak ya. Saatnya berubah. Iya. Mas Didut kan bisa berubah dari kiai ya. Beliau itu kan sering dengan saya juburan syafaat yang mengisi pengajian beliau. Tapi suatu hari dia bisa berubah jadi wong kayak belis. Kayak bisa berubah kayak Satria Baja Hitam. Mas Didut, sekarang dengan kehidupan panjenengan saat ini ya seniman tapi lebih banyak beda mendapatkan penghasilannya dari petani. Iya. Apa pesan-pesan jenengan? Jadi orang itu harus bisa siji bersyukur karena bersyukur itu menjadi surga dan menjadikan sebuah kenikmatan tersendiri. Saya dulu istri saya kalau beli gula pasir koyo-koyo ngesuk arep kiamat. Mlebu maring supermarket atau mungkin ke pasar apa bae dituku kaya ngesuk arep kiamat. Ketika jadi miskin, boro-boro tuku gula pasir 10 kilo, sekilo bero teyeng. Nah, akhirnya saya tuku seprapat atau seon. Ternyata gula pasir yang seprapat dengan 10 kilo sama-sama manisnya. Sebab gue gawe wedang segelas, cukup 2 sendok teh ya tetap manis. Jadi disitulah letak syukurnya. Ternyata rezeki sedikit karo ora tergantung bagaimana cara berpikir dan bersyukur. Nah, filosofi tingkat dhuwur. Jadi itu ketakutan. Aku ngesuk bisa urip apa ora, bisa kuliah anaknya apa ora. Aku ngomong sama istri,
Masalah ki mbiyen awake dhewe rumangsane duwe donya akeh kepengin kaji burung sembadan. Sebab ing kelumpati kersane Gusti Allah. Tapi kaya iki pasrah nang maring Gusti Allah, masa iya tega karo awake dhewe. Ternyata alhamdulillah seiring waktu kebutuhan yang seukuran porsi saya Tuhan penuhi. Alhamdulillah anak saya selesai kabeh kuliahnya. Alhamdulillah. Iya. Ini yang menyebabkan saya kepengen ngobrol sama Mas Didot buat pembelajaran juga buat teman-teman semua. Jadi kita wingi aku pas Covid ya Mas. Janen aku yang bedhi. Aku jenengane kaya wong ora bisa turu sirahmu mat gitu ya. Aku kuwi ngasih kemana nyong mati ki kepriwe ya. Tadi dia ceritanya Mas Didot ya, bersyukur gitu ya. Aku ngasih wong bojoku kuwi aku kan dirawat nang kamar bareng karo sekamar karo bojoku. Bojoku mulai mari ning aku lagi dhuwur-dhuwure itu. Covid-nya lagi pusing-pusingnya. Ya ora bisa turu lah. Bojoku jangankan orang nganggo antimo siji maring Jakarta pengen leder, tekan Jakarta tembe tangi. Aku sempat wedi banget. Tapi tidak saya tunjukkan kepada Mas. Karena kalau kita semangat itu ternyata bersyukur semangat tapi buntutnya kan pasrah ya. Ternyata Tuhan akan memberikan, tentunya diiringi doa, akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dan alhamdulillah saya diberi kesembuhan. Dan waktu kita temenan Mas, nyong orang the boss gitu. Nyong nyata sih mandan sugih sana ya, tapi nyong ngitung-ngitung gitu. Nyong nyekel handphone, tak buka kalkulatornya, tak enggak nyong ngasih mati. Kita cinta temenan Mas. Gue kira-kira anak bojoku kapiran ora. Ini teman-teman. Waksa dalam hati kecil kan orang tetap ada rasa takut mati pasti ada. Tak hitung-hitung wong nyong pengusaha kan utangnya akeh. Hitung-hitung aset gua napira, tak doli kabeh. Nyong mati kan dodol gue. Kemudian nyaur utang ya, lebih pira. Terus anak tanah warisan itu kan memang harus dibagi dengan bayu-bayu saya. Saya kebetulan nyong anak nomor 13 pontot. Jadi singgi aku tuh dibagi-bagi wong rolas, ngelebihannya pira, terkait itu lah, kayak nenek nyong mati ya anak bojoku ora kapiran gitu. Jadi akhirnya saya kembali lagi ya di samping bersyukur pasrah. Ya, pasrah maring ngersani Gusti Allah. Harus pasrah. Ya. Nah, kula tak takon iki. Waktu semana panjenengan nang rumah sakit kerasa pegal apa ora? Ora pegal. Terus ketemu wong sing cokan awas-awasan pegal, ketemu, Pak. Jadi nyong dari awal sampai hari ini nggak ada orang anak sesek orang anak pegal. Tapi sing diantem waktu gue nyong kan memang penggumpalan darah ya di dimer penggumpalan darah. Nek pneumonia iya. Jadi anak pasien ya. Jadi sebelah kananku, sebelah kanannya maning kan kosong. Nah, 2 hari kemudian suami istri itu di situ. Bapaknya kayaknya kayak wis kesel. Tertakon nih. Itu perasaan menyenangkan saat melihat orang seperti itu kayak apa? Melihat orang lagi pegal di dalam lingkungan penjenengan bersama. Wedi banget. Wedi sedulur wong kayak gue. Tetep ana wedi. Tapi saya mencoba, aku kan selama nengkana kan di infus Mas. Jadi hobine nyung ngedit infus nyambangi pasien liyane karo ngluwehi. Termasuk kowe. Nyung malah ora kok kelalen paksa asmane. Pak, semangat. Enggak orang goblok. Lah, karena nyong resuk biasanya senengane tukoni jajan pasar, nyong tuh kiri klepon, makanya kayak besok combro senenganku. Terus bu maning bojoke sebelah di bagian ini klepon. Wong diwehi tanganan kan otomatis Joni Pak. Lalu pakai lagi. Ayo Pak, semangat lah, kesel. Ternyata beliau itu pasien yang sudah lama di rumah sakit lebih dari 1 bulan. Ya, pindahan dari bangsa lain itu ditutup karena COVID-nya menurun, dipindah bangsal jejeran karo aku. Terus cek, PP yuk Pak, om sehat. Pak, cek berjemur lagi. Mulane begini Pak, saya memberikan keilmuan dalam hidup pada keluarga terutama, saudara dekat, teman dekat, mumpung esih dine waktu. Mumpung esih dine waktu menghirup udara segar. Salah sijining makhluke Gusti Allah sing banget orang bedak-bedakna kuwi udara, oksigen.
arep disedot nang irung cungur sing bangir ya kena, sing pesek ya kena, irung asu ya gelem, irung ketek ya gelem. Nah ini kan adil. Di saat manusia yang punya otak masih diberi kesegaran, sayang nek ora dinai syukur. Kurang apa nikmati Gusti Allah? Dunyane penjara mambrah-mambrah, nek ambekan bek kangelan arep dadi apa? Nah, ini nah, saya memberikan dalam konsep-konsep sebenarnya kudu yakin maring Gusti Allah bahwa kenikmatan-kenikmatan itu kadang menipu dari luar. Nah, sing hubungannya unggal dina dirasakan kan ora gutul. Mula kula meh unggal esuk niku tang kebon. Bar salat subuh rutin alhamdulillah ya nyimak-nyimak Al-Qur'an terus medang sarap terus maring kebon kasih salam maring udara maring langit menghirup udara segar. Seorang petani itu insya Allah nandur tanduran selama tanduran itu ditegor, gue insya Allah termasuk bagian ngamal jariah. Sebab ikut menimbulkan oksigen, ikut memberikan oksigen pada alam, pada kehidupan. Janen niku Pak Wabub sing kadang kula niku mikir, lah ya nyong arep sedekah dunya urung teyeng sing pirang-pirang kayak boro-boro jadinya esuk-esuk maring kebon bersyukur nyong esi bisa ambekan ora disugi apa oksigen sing gede pada bingung pada golek oksigen. Jadi nyong hati-hati banget nek esuk-esuk bojo anak tegu gawe kon bersyukur. Kowe makhluke Gusti Allah sing disedot aya wene seger pisan. Jane netes niku. Prinsip hidupnya sederhana nih filosofine bersyukur. Bersyukur. Nyun sewu Mas. Dadi sedurunge nyang kena Covid, ya Pak Bupati kan kesel, aku ya kesel ngurusi wong pada mlebu rumah sakit akeh banget. Ya. Terus oksigen entek. Aku waktu gue mikir, oh, nggih. Gusti Allah gue aweh oksigen gue gratis seumur-umure nggo wong seluruh salam dunia. Nah, siki oksigen gue dadi larang banget. Jajar nang dewek kon bayar kawit bayi kloer tekan mati iki kepriwe jajar. Gutul. Ucul kabeh. Mati kabeh. Ucul kabeh ora bisa. Makanya itu yang pertama ketika bangun tidur bersyukur alhamdulillah cungurku wis bisa nyedot hawa seger. Nah, ku jen nikmat mana yang kau dustakan? Ini ada ayat yang kesenangan saya 31 ya. Iya, kalian disebut dalam surat Ar-Rahman 31 kali kalau tidak salah itu. Rabbi ayi alai rabbikum atukadiban. Ini gue ayat sing ayat Al-Qur'an sing angger pas nyong siki nyong dadi mandan sregep tahajud Mas. Ya bismillah insyaallah. Alhamdulillah gara-gara Covid kan ora bisa turu waktu gue. Sebab orang kayaknya kapan. Iya. Terus ujar-ujare panjenengan bisa nentukna matine kapan mboten saged. Nah, dalam proses perjalanan hidup manusia itu akhirnya apa yang ditunggu datangnya ajal. Nah, ujar-ujarnya mengko bala, ujar-ujarnya pekan ngana. Nah, wong aku wingi beti kabarna mati. Oh iya, begitu ya Mas. Aku wingi kaget juga loh, tapi aku kan orang ngandel ya. Nek Mas itu orang anak mestinya mau krungu kabar wong nyong. Kayak kakangnya darah pas ora tegal. Wingi ceritane kepriwe? Jadi esuk-esuk bar subuh. Bar subuh nyong lagi maca Quran. Nah, terus jagong anak tamu sekang desa Kediri, lagi melu ngaji. Nah, ulul anak wadon ditelepon karo di WA. Analis, assalamualaikum, abae sehat? Sehat. Oh, nggih sampun. Lah terus minta lagi, tolong minta fotonya gitu. Jadi saya difoto nang anak wadon, dititokna alhamdulillah sehat. Ini ada berita seperti ini. Tembak diwaca nyo gena tamu anak wadon. Nah, usah durusi ya berita kayak gue nyo orang nanggapi. Tapi ternyata gencar anak mantu, anak wadon bojone WA ternyata ujuk-ujuk Aldine teka nangis-nangis. Wong pada teka, ada polisi dari Polsek juga teka karo Babinsa teka. Lho kita temenan berita temenan. Ya dia subhanallah anak baik ya keindahan hidup kok ya anak baik. Tapi aku tidak marah. Tidak sama sekali marah, tidak tak menikmati. Jadi saya malah bersyukur. Ini sebuah teater tingkat tinggi. Sutradara dan skenario-nya Gusti Allah. Itu semua totalitas sing teko ujug-ujug teko ngono nangis-nangis ya total. Gitu loh, ya.
Terus RW ini melayu-melayu nganggo sarung urung ngadu gawa anduk ya to kepriwe abahe kepriwe. Sehat alhamdulillah total. Adik saya dari Pandak nganggo motor gledak jerit-jerit nyong esi urip piye nyong esi urip total kabeh. Ana sing maning gawa salin, Pak. Pangapura nyong malah gawa salin ujar gua bae mati temenan nyong melu nyuceni. Itu terjadi betul ke. Aku pangapura udah ada lagi temen. Waduh, teman saya model-model pada teka. Sing tukang kaya kiye sing wis semangat teka. Bae alhamdulillah bae mari alhamdulillah sehat ya sehat. Nangis. Jadi semua total. Jadi saya berterima kasih bahwa ini sebuah peringatan buat saya bahwa memang orang usah dijaluk, kematian pasti datang kok. Semua selain Tuhan adalah makhluk. Dan semua makhluk itu milik Tuhan akan mati. Dan semua makhluk punya ruh. Yang punya nyawa pasti akan mati semua. Hanya satu-satunya Tuhan. Loh, mati kok godolan. Nggak bisa. Jadi aku tak nikmati. Alhamdulillah jadi nganggo ilmu nggo anak. Bojo, keluarga, sahabat dan saudara. Sing eling lan waspada. Luar biasa ini. Eling maring gunung, ming dhuwur Pak, vertikal. Waspada pada umat. Dan manusia kadang kurang waspada, akibatnya kecemburuan, ya, kedengkian, hasud, fitnah, melihat orang lain cemburu menimbulkan kisruh di alam dunia. Aku ora urusan, wong aku duwe ya kaya ngapa, yo nyong pol-pole andai saya punya HP ini, ketika aku mati HP-nya tidak berguna, Pak. Iya. Tidak akan berguna. Jadi saat aku hidup saja digunakan. Orang mungkin orang kok ya niki kepripun niki nyong nyuwun tulung niki nyong nyuwun tulung ke nyong ana malaikat mungkar nakir ya ga kira ora bisa sudah itu urusannya dengan ilmu amalan yang kita bawa itu Pak. Ini ya itu perlu kita tiru ya. Mas itu ngalami pasang surut kehidupan tapi selalu bersyukur Pak. Mane Gusti Allah ki sing nyong kepengin tiru kaya iki Mas. Digawe panik model apa nggo ngapa mau nyong urusane Gusti Allah kok nyong pensiun. Wah, dadi apa kowe modar rasane bodoh modar urusan Gusti. Sing penting aku ikhtiar. Alhamdulillah anak saya, Pak. Anak saya banget kuliah di mana? Gusti Allah sing sugih. Kamu khawatir ndak bisa biayani Gusti Allah. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin anak saya wisuda kumlot Pak. S2 ya. Nganggo logika orang nyambung nyong pahale macul. Tapi berkah Tuhan kirimkan dengan sebuah kemudian dodol pare, difitnah ngadoli terong, alah wong pada dengki ya ora urusan aku itu hidup saja tak nikmati. Hidup ya seperti itu, anak suka tidak suka biasa. Kerikil tajam, duri yang udah biasa. Ada urusan. Ternyata dengan bertani ya Mas Didut itu bisa hidup dan menghidupi keluarga. Amin. Dan barokah. Alhamdulillah. Barokahnya itu rezekine gue bisa nggo nyekolahna putra-putrine. Iya. Tekan S2 kumlot maning. Kumlot alhamdulillah. Ini doa restu Pak. Ini saya bersyukur sama Tuhan. Itu mungkin aku kasih dadi joragan dadi pegawai malah kayaknya bocah mubah gitu. Ya begitu kan karena mungkin saya terlena ya saya tak syukuri tak dandani bocah sing ikhlas. Kalau memang masih bisa melaku, kenapa harus berlari? Harus ke sana jalan kaki, enggak apa-apa. Kalau memang jalan kaki, kenapa harus berlari? Masa lalu ibarat saya melihat spion, Pak. Saya tengok kanan setitik, oh ya sudah, itu masa lalu saya. Natap ke depan untuk anak cucu saya. Mas sudah memulai jadi petani ini juga orang kawit bocah ya. Bukan dari bocah Pak gitu. Tapi saya sudah mulai usaha, memang saya senang usaha di dunia tani. Ini yang bisa ditiru teman-teman yang kaum milenial. Bertani itu bisa sukses. Orang politikus tok, orang pengusaha tani itu bisa sukses. Jadi kesuksesan saya bukan juga dari kekayaan materi saya, Pak. Tapi bagaimana saya memberikan anak saya untuk bersyukur apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani itu. Terus Mas, aku gitu duit dosa siji kalau dengan utang. Apa Pak? Nyanyi. Aku gue aja lur. Aku gue tahu pas sedurunge kena Covid. Mas Didut kan senengane kae nang YouTube apa ya Mas? Iya, saya YouTube-nya Titut saja, Titut Teddy Purwanto. Titut Teddy Purwanto. Aku kan seneng buka YouTube Mas Didut. Senengnya nyanyi-nyanyi kadang-kadang melu nang. Mas, gawe lagu gue lah. Himbauan tentang corona. Kok terus nyanyi bareng itu ya Mas? Iya. Nyanyine gue Corona
Ya. Kewan lembut Kewan sing lembut sing ora ora katon. katon. Ya. Ya. Aku catatannya hilang ya. Terus gue ya. Corona pancen ana, corona pancen nyata. Mula pada sedulur sing eling lan waspada. Corona Pancen ana, corona pancen nyata. Mula pada sedulur sing eling lan waspada. Cuplikannya itu. Anggar luwih kepengin weruh kepanjangannya sayangnya nyong waktu gue ora sempat anu ya Mas. Ora sempat berkolaborasi gara-gara wis janjian arep rekaman bareng nyong ketempelan Corona. Mas, aku gitu di kemutan ganu nyong tau jejak nyanyi bareng ya nang ngaran kebone jenengan sing apa mbok kayu Samina kepriwe nyong kepengen nyanyi. Inyong gue kelingan zaman cilik buntelan panganan kabeh dibuntel godhong. Iya, Sing iya. kabeh dibuntel plastik, mudane ora suwe terus ayit. Nyong kangen. Lah wong urip nang desa kadang ketemu bekayu, ketemu sedulur pada nyong cokan weling sing pada dodol nang kanan nang pasar tadi nganggo lagu judulnya Mbak Kayu Samina. Iya, kepriwe nyong kelalen. Kelingan ora? Mana kemut-kemut lali ya. Bekayu Samina apari karep lunga pasar Wage. nah baca soal ini ya ayo terus mau ngono iki Iya. Bekayu Samina apari karep lunga pasar wage inyong titip tuku getuk di bundal godhong baca inyong titip tuku getuk di bundal godhong ojo blero. Bareng-bareng ayo anggone. Pak Mabub ya bareng-bareng ayo. Bekayu Samina apari karep lunga pasar wage. Inyong titip tuku getuk di bundal godhong. Kiye duit 750.000 perak. Nganarika bintong kabeh nggo tuku jajan kamir srapi dadar gulung cara bikang aja kelalen muntul bolet awuk-awuk muntul bolet awuk-awuk oh ya aja kelalen klepone Itu Mas Ridon, Iya, matur nuwun iya, sekali iya. atas rawuhnya. Ini pembelajaran. Saya sangat menghormati dan ngajeni jenengan karena di samping jenengan seniman ya. Aku ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas sing jaren nyung yo seniman kur seneng dengan pola-pola wong kaya iki. Nek kembul karo Mas Ridon ki ora nana stres ini kur guyon to. Jadi begini Pak, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita itu harus cerdas membaca alam. Kedua, cerdas di dalam membaca seni kejadian. Dan ketiga, cerdas spiritual. Jadi itu nanti hidupnya insya Allah tertata dalam konsep apapun yang dalam kita hidup ini di alam itu. Jadi kalau saya melihat seni kejadian, ini lagi ada kejadian alam corona itu. Ada seninya, oh ini ada seni Tuhan yang harus membuat saya membuat karya. Jadi saya buat karya lagu corona itu. Kemarin dulu saya ke Menggala Cipendok itu ya, sana ada domba Barbaros, domba Priangan Barbados ya. Iya, nah, itu saya buat lagu. Saya buat lagu di sana, lagunya Bukit Manggala. Ya, itu saya udah buat lagu. Mungkin ke depan bisa rekaman sama jenengan itu. Pengen rekaman-rekaman itu. Namanya Bukit Manggala itu. Ya. Saya sudah membuat lagu yang belum rekaman 38 lagu dan sudah ada liriknya semua. Itu dalam rangka apa, Pak? Ini dalam rangka saya itu ikut menikmati dadi wong Banyumas sing nganggo lagu basa ngapak. Iya. Bahasa Banyumasan sing dialeke ngapak itu. Dan sekali lagi tidak ada bahasa ngapak ya, Pak. Tidak ada bahasa Banyumasan. Penginyongan tapi bahasa Banyumasan. Ya itu. Dan sekali lagi saya bersyukur masih diberi waktu untuk menghirup udara bersama panjenengan, menikmati kehidupan yang indah di alam Indonesia terutama di Kabupaten Banyumas. Siji sing terakhir Mas Didot Satria Baja Hitam Purwanto kelada pesen nggo kanca-kanca milenial, kanca-kanca bocah-bocah nom dalam situasi pandemi ini. Pesennya jenengan apa? Tetap satu,
Yang jelas sebagai orang yang beragama itu tetap mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa corona akan hilang. Pasti. Itu pasti. Wong ini hanya sunatullah saja dalam hidup. Itu hanya untuk mengingatkan kita untuk segera muhasabah. Terus yang terakhir, yakin bahwa Indonesia tetap semangat kuat semangat. itu. Iya. Jadi ini Indonesia tetap mampu mengatasi permasalahan ini dan kaum milenial tetap harus usaha. Berusaha keras untuk hidup ke depan jauh lebih baik dan tetap semangat. Gitu lor, hari yang membahagiakan dan menceriakan. Sore ini mendung-mendung sore ya, mendung-mendung aku ngobrol karo Mas Didut Satria Baja Hitam Edi Purwanto. Nah, mudah-mudahan dhewek kabeh warga Banyumas khususnya aja ngasih ana sing nambah-nambah ketempelan corona maning ya Mas ya. Iya. Sing kena ya cepet tinggal mari. Kemudian pemerintah juga lagi genjot terus vaksin. Ya. Banyumas kue vaksinnya siki mau aku diskusi karo Pak Bupati sudah masuk angka hari ini mungkin per hari ini 35%. Nah, untuk mencapai herd immunity minimal 70%. Ya. Kita masih nang level 3. Nah, kita sebetulnya kenapa level 3 nggak naik level 2? Sebetulnya Banyumas sudah baik Mas kondisinya Mas dibandingkan wilayah lain itu diakui nang provinsi maupun pusat. Tapi untuk mencapai level 2 memang ada ketentuan. Vaksin yang sudah divaksin harus minimal sekian persen. Nah, target vaksin nang Kabupaten Banyumas gue dari hampir 1,9 juta warga Banyumas yang harus divaksin itu 1,4 kurang sedikit 1,4 juta. Dan sekarang baru sekitar 35%. Makanya Pak Bupati aku lah ngemis-ngemis jaluk vaksin maring dora dibantu oleh TNI, Polri ya. Kemudian kemarin dari BIN ya, dari Kabinda Jawa Tengah. Terus kerjasamanya juga baik. Kemudian buat teman-teman yang bergiat di kegiatan wisata Mas, alhamdulillah secara bertahap kemarin aku, Pak Bupati, Pak Kapolresta, Pak Dandim, Pak Kajari, Bu Kajari wis rembugan, wis mulai bertahap dibuka, tapi tetap butuh prokes dan itu ada tim yang dibentuk untuk mubeng-mubeng ngecek tempat wisata bahwa itu sudah prokes. Kalau prokes mulai dibuka bertahap tentunya. Gitu lur, matur nuwun Mas Didut. Jangan lupa tetap 3M, 5M, 7M, 1 ya ora apa-apa lah. Sing penting tetap jaga prokes. Kemudian pakai masker aja kelalen. Iya. Matur nuwun Mas Didut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiro lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai.